Mungkin karena dari kakek, dari mbah itu juga sudah sudah peternak kambing PE. Mungkin tahun 2000, periode 2009-2010, waktu masa jayanya kambing PE Tulungagung yang pernah didatangi sama Pak Presiden SBY. Kakek saya itu salah satu kelompok ternaknya yang didatangi sama Pak SBY, ngoten Mas. Berarti rekam jejak untuk Bima Sakti Farm ini dari kakek ya Mas? Dari kakek. Kombae wis sudah pernah mengenal atau berkecimpung di dalam spesifikasi kambing PE. Dan pernah juga dikunjungi oleh Pak SBY pada 2009 ya, tahun 2009. Total jumlah kambing di Bima Sakti Farm saat ini populasinya sudah mencapai berapa Mas? Mungkin sekitar 45 ekor sampai 50 ekor Mas. Jadi 40 sampai 50 ekor ya? Nggih. Wis ra ngitung ya iki ya. Lek ngitungnya mboten, tapi kadang lek nenten kadang kandang sing kosong ngoten sampai apal. Wah, apalnya mek kosong toh. Lek isine ndak apal. Nggih kosong wayang ngiseni ngoten. Nah, dulu awal mula Mas, kita kupas untuk berdirinya Bima Sakti Farm. Bima Sakti niku kan saya ambil dari nama pejantan saya yang dulu Mas. Termasuk salah satu pejantan yang ikut membesarkan nama kandang saya. Jadi mungkin memang Bima Sakti itu pejantannya kalau dikatakan mungkin untuk spek cuma spek breeding kontes lah. Tapi alhamdulillah untuk anak turunnya yang dikonteskan, alhamdulillah untuk yang juara satu itu juga lumayan banyak gitu Mas. Berarti nama Bima Sakti ini berawal dari nama kambing sebenarnya Mas ya? Nama pejantan saya yang dulu. Jadi mungkin dikenang untuk jadi nama farm. Dinobatkan untuk jadi nama farm di Bima Sakti Farm. Nah, terus kemudian dari tahun berapa jenengan peternak Mas? 2017 awal. Berarti kurang lebihnya hampir 8 tahun. 8 tahun Mas ya? Di Bima Sakti Farm ini? Hampir 8 tahun. Dari awal juga langsung masuk ke kambing seni Mas ya? Iya. Karena sebelumnya juga pernah sudah mengenal ke kambing seni, terus lulus sekolah juga sudah pernah ke luar negeri. Kasarannya niku Mas nopo pados modal. Golek modal awal. Terus 2017 awal sudah pulang. Terus kalau dulu itu taunya dari Facebook Mas. Kalau dari YouTube belum. Mungkin belum terlalu banyak yang mengupas tentang kambing-kambing PE. Dari Facebook kok masih keluar di beranda itu beberapa kok. Oh ternyata kambing PE itu terus eksis dari tahun ke tahun. Terus nyoba lagi ternak ke PE itu Mas. Berarti dari awal sebelumnya panjenengan sudah mengenal ya untuk spesifikasi dari kambing PE seni ini? Nggih, sudah mengenal mungkin karena dari kakek, dari mbah itu juga sudah sudah peternak kambing PE. Mungkin tahun 2000, periode 2009-2010, waktu masa jayanya kambing PE Tulungagung yang pernah didatangi sama Pak Presiden SBY. Kakek saya itu salah satu kelompok ternaknya yang didatangi sama Pak SBY, ngoten Mas. Berarti rekam jejak untuk Bima Sakti Farm ini dari kakek ya Mas? Dari kakek. Kombae wis sudah pernah mengenal atau berkecimpung di dalam spesifikasi kambing PE. Dan pernah juga dikunjungi oleh Pak SBY pada 2009 ya, tahun 2009. Dan sampai saat ini mungkin jenengan yang melanjutkan. Dari awal pertama kandang Bima Sakti Farm? Mungkin kandang pertama yang depan yang sebelah timur itu Mas. Itu dulu buat itu kandang 9 meter. Sebenarnya dulu pulang merantau itu nggak langsung fokus ke kambing, malah yang banyak itu ayam petelur pertama, ayam petelur sama ikan gurami. Cuma mungkin seiring berjalannya waktu terus ada COVID itu
ya mau ndak mau kan harus ambil keputusan. Jadi kayak ayam terus ikan okay. Fokusnya langsung ke PE. Jadi dulu kambing PE itu sebenarnya cuma apa Mas ya, selingan sebenarnya, cuma selingan. Berarti ini teman-teman, beliau juga dari awal basicnya memang wirausaha ternak. Dari awal merantau Mas ya, dari merantau kemudian pulang merantau, terus mempunyai jiwa ternak, kemudian memelihara ikan gurame, budidaya ikan gurame, terus petelur Mas ya, ayam petelur, juga melirik potensi kambing PE. Nah, sehingga sampai saat ini beliau Mas Alvin ini owner dari Bima Sakti Farm, sampai saat ini bisa ternak kambing dengan populasi breeding seni kontes. Dan dari awal mungkin Mas ya, hasil penjualannya luar biasa Mas ya. Alhamdulillah sudah, ya alhamdulillah sudah merasakan hasil itu Mas, hasil dari ternakannya sendiri Mas. Dan beberapa peranakan di kandang juga sudah pernah yang dapat juara kontes, terus laku fantastis. Ya, alhamdulillah sudah pernah merasakan gitu Mas. Ini memang motivasi ke teman-teman sahabat ternak, khususnya kaula muda. Jadi motivasi ini sangat penting untuk awal melangkah. Jadi bagaimana kita mempunyai jiwa peternak, kita salurkan. Tapi kalau kita hanya punya modal aja kan nanti konyol Mas ya. Tanpa diimbangi dengan ilmu pengetahuan tentang ternak yang kita tekuni pada saat ini. Berarti selama 8 tahun ini berawal dari kandang yang sebelah timur ini Mas ya, depannya. Yang di depan kita ini Mas ya. Nah, terus sampai saat ini bisa ada pelebaran. Tips-tips Mas buat teman-teman, khususnya motivasi kepada teman-teman sahabat Ngarit Mania, khususnya kaula muda. Nah, untuk teknis breeding sehingga bisa menghasilkan kambing-kambing dan trading penjualan yang bisa menjangkau ini. Bagaimana Mas? Yang pertama tetap nikmati prosesnya. Paling utama ya, nikmati prosesnya ini teman-teman. Nikmati prosesnya. Jadi kurangi ngeluhnya, perbanyak prosesnya. Jadi ini ngoten Mas. Solusinya. Kalau piyambak saya sendiri bisa sampai di posisi sekarang ini Mas ya. Dulu juga sama saja. Jadi adewe iki arepe munggah ning tangga sing paling dhuwur ya kudu ngliwati sing teko ngisor dhisik kan ngoten. Kudu urut penake. Jadi pertama mungkin 2017 buat kandang yang depan, terus jarak 1 tahun buat kandang yang sebelah barat. Nah, depannya seperti berarti ya. Iya, depan lagi ya. Dulu sini kolam gurami Mas. Berarti kandang ini termasuk kandang baru Mas berarti ya? Kandang baru, mungkin masih baru 4 tahun ini, mau 4 tahun. Berarti yang awal dari kandang timur, kemudian barat ini, ya, dan ini adalah kandang baru. Dulu sini kolam gurami, awal mula guraminya itu kena virus. Jadi dari 3.000 ekor benih itu dipanen cuma tinggal 600. Jadi terus mungkin ya posisi saat itu pikirannya wis jiblek ya toh. Alah wis tukokne wis ya dadekne kandang ngoten. Tapi jadi modal awal hasil dari apa ya? Panen gurami yang gagal, kasarannya yang gagal itu tadi, karena dikatakan gagal apa? Modalnya tidak kembali toh Mas. Modal pakan sama benih aja enggak kembali kan. Mungkin gagal secara finansial Mas mungkin. Tapi secara mental kita sudah sukses. Karena masih ada kelanjutannya lagi. Terus jadi dirubah jadi kandang kambing yang sekarang ini. Terus alhamdulillah pas posisi saat itu di kandang itu ada cempe mungkin sekitar 15 ekor. Jadi induk-induk di kandang pas beranak itu hampir bebarengan. Jadi cempe itu rata-rata hampir selisih cuma 1 bulan. Jadi ada 15 ekor cempe. Jadi kalau mau beli pasir, mau beli semen, mau beli kayu itu jual cempe satu, alhamdulillah jadi kandang ini Mas. Berarti kandang yang baru ini adalah hasil dari breedingan tadi Mas ya? Hasil dari cempe-cempe tadi ya? Nah, jadi dari pertama 2017, 2018 lagi selang hampir 3 tahun mungkin Mas. Niku baru kandang yang ini. Memang semua usaha ini butuh proses Mas ya? Ya mungkin indah adalah prosesnya. Dari beberapa
tahap-tahap itu kan yang paling indah ada prosesnya. Karena proses ini banyak sekali kendala. Mungkin secara permasalahan kita sangat banyak sekali mungkin Mas ya dari awal merintis usaha. Kalau kita menjadi peternak yang handal, yang kita cari adalah mungkin solusinya. Selama kita bisa mengupas solusinya, ini juga kita bisa berkembang di kemudian hari. Ya itu tadi Mas, mungkin yang tadi sempat saya singgung Mas ya. Yang pertama mungkin dari pelajari dulu ilmunya. Mungkin untuk teman-teman atau sahabat-sahabat pemula yang mau terjun ke ternak kambing. Satu, pelajari dulu. Mungkin juga dari pembibitan, dari perawatan itu sangat penting. Karena dari pembibitan dan juga perawatan itu sangat menunjang untuk jangka panjangnya. Terus yang kedua dari prosesnya juga kita harus menikmati prosesnya. Kita bisa amati, kalau sudah diamati mungkin yang baik bisa dilanjutkan dan yang kurang bisa kita evaluasi, mungkin itu. Terus prosesnya kita harus juga bisa menikmati setiap prosesnya juga. Terus kalau sudah mungkin dari beberapa tahapan udah jalan, kita tinggal menikmati hasilnya dan mengembangkan besar lagi, insya Allah. Dari kambing PE ini kan semua bisa dimanfaatkan Mas. Mungkin kelebihannya Mas ya, dari kambing PE ini. Satu, kita bisa untung dari segi breeding, peranakan. Kalau dijual pun mungkin harga tetap di atas rata-rata harga pasar Mas ya. Mungkin kalau untuk cempe, kalau di Tulungagung untuk kambing-kambing Jawa Mas ya, mungkin umur 1-2 bulan itu mungkin lakunya sekitar 1 juta atau 1.500.000. Mungkin untuk kambing PE bisa 2 juta, 2.500.000. Seenggaknya kan bisa menaikkan grade harga dari peranakan kambing PE tersebut. Itu pun standar ekonomis Mas ya. Di angka katakanlah 2 juta up untuk harga ekonomis. Terus kedua, dari susu Mas susu untuk konsumsi bisa kan, untuk konsumsi kesehatan itu juga bagus banget. Terus penjualannya pun untuk grade harga susu kambing daripada susu sapi mungkin tetap lebih mahal susu kambing. Ketiga, daging. Mungkin kalau posturnya besar-besar jumbo-jumbo seperti ini, daging pun juga lebih banyak. Ya. Terus keempat, mungkin afkirannya pun kalau untuk masuk ke kambing kurban, harganya juga selisih lebih mahal dari kambing-kambing Jawa. Mungkin seperti itu. Jadi yang menjadi pertimbangan ini adalah beberapa poin potensi dari kambing PE tersebut Mas ya. Selain seni, mengarah ke kontes, kemudian nanti nilai jual seni yang sudah fantastis. Ada beberapa ya, nggak semua Mas ya. Untuk nilai seni fantastis, jackpot ya. Jadi nilai lokal nilai yang ekonomi saja sudah sangat bisa mendongkrak atau memutar ekonomi kita Mas ya. Nilai paling ekonomi saja. Mungkin kalau perhitungan secara cost terendah mawon Mas cost terendah untuk kambing PE sapian 3-4 bulan mungkin di angka 2.500.000 itu kan sudah sangat ekonomis Mas ya. Tapi kalau dibandingkan dengan kambing-kambing Jawa kan selisihnya udah lumayan banyak per ekor ini. Ini sama-sama mungkin periode perawatannya sama, kurang lebihnya hampir sama ya. Pakan juga sama Mas. Waduh pakannya ya. Yang membedakan ada Mas. Apa Mas yang ada? Modal jual beli. Modal awalnya ya. Modal awal. Tapi kalau pas arane ketepaan rezekine apik. Nah sekali peranaan langsung bledos oleh jackpot ngoten. Langsung pulih sakandane Mas. Lebihannya kan itu Mas ya. Di seni kontes ini adalah di beberapa hasil breeding ini akan ada ketemu dengan jackpot ya. Hasil yang bagus, kemudian hasil yang punya nilai seni. Nah ini contohnya ini teman-teman ini. Nah ini hasil breeding Mas ya. Ini anak mana Mas ini Mas yang ini Mas? Ini anak Tejarum Mas ini Mas. Tejarum. Nih. Usia 5 bulan. Wah luar biasa teman-teman. Ini teman-teman untuk janggutnya. Ini betina Mas ya? Betina. Usia? 5 bulan. 5 bulan. Nah ini teman-teman, telinganya panjang banget luar biasa, pola warnanya yang masuk, janggutnya yang paling menarik ini.
dagu pasungnya Mas ya. Nggih. Nah, ini jackpot Mas ini Mas. Jackpot Mas. Jackpot. Kalau tipe seperti ini Mas, ini penawaran terakhir berapa Mas ini Mas? Ini penawaran terakhir 10 juta Mas. 10 juta. Ini teman-teman. Usia? Usia 5 bulan. 5 bulan. Kemarin usia 4 bulan Mas. Penawaran posisi penawaran di usia 4 bulan. Ini teman-teman. Sudah mencapai di angka 10 juta. Mungkin kalau belum menekuni kan belum percaya Mas ya. Mosok wedi sak mono dinyang sak mono kan ngoten. Tapi mungkin bagi teman-teman yang pemula, kita banyak-banyak sharing. Seperti ini kan kita memberikan motivasi, memberikan inspirasi kepada teman-teman sahabat pemula bahwa inilah kambing PE, inilah kambing pedaging. Jadi ada pilah-pilahnya tersendiri Mas untuk nilainya. Untuk nilainya. Mungkin kalau dari saya sendiri Mas ya, dari persepsi saya sendiri ada 4 grade mungkin gitu. Grade kontes, breeding sama pedaging. Ada 4 tingkatan Mas ini. Di kambing PE ini terutama ya. Nah, ada 4 tingkatan ini teman-teman. Ini adalah motivasi. Grade A mungkin yang untuk grade kontes. Grade B itu breeding kontes. Untuk untuk bahan mencetak kontes ya. C mungkin ke kelas breeding. Breeding mungkin yang breeding itu Mas. Kasarnya breeding yang standar ke bawah, jadi ekonomisan lah. Berarti untuk biasanya teman-teman pemula lah. Dari terus sama pedaging mungkin seperti itu. Jadi ada 4 grade ya di kambing PE ini yang bisa kita jadikan acuan teman-teman untuk perkembangan ternak kambing PE. Ini. Nilainya 10 juta bos iki bosan. Jadi untuk harga 10 juta Mas ini Mas ya. Nah, contoh Mas spek mungkin bagi teman-teman pemula Mas ya. Lek rene ya oleh ngodolan. Angsal. Delok-delok. Tuku ya oleh berarti. Angsal. Ndak auto. Nah, contohnya Mas, contoh hasil breeding kelas ekonomi Mas. Jadi spek ekonomis. Kelas ekonomis. Kita sekaligus melihat-lihat untuk hasil breeding di Bima Sakti Farm teman-teman. Yang ekonomis di wingi sebagian sampun pajeng Mas. Sudah pada laku mungkin di usia 3 bulan itu tak jual jantan-jantan harga 2 jutaan. Nah, ini betina. Ya Allah. Betina usia 3 bulan. Ini transaksi. Nggih. Betina 3 bulan. Nah, nilai jualnya berapa Mas ini Mas? Ini buka harga 4 juta Mas. 4 juta. 4 juta. Sudah mandiri. Ini betina bahan breeding. Ini anak dari? Anak dari Tejo Arum. Tejo Arum. Ya. Kita sepil dulu teman-teman untuk Tejo Arum. Jantannya kepala hitam di Bima Sakti Farm. Nih. Di sini ada berapa pejantan Mas? 4 pejantan Mas. Satu jerabang tadi ya? Nggih. Bara, Maheswara, Robert sama Tejo Arum ini. Nah, ini Tejo Arum teman-teman. Ini salah satu maskot. Ini termasuk salah satu yang paling banyak anaknya di kandang sini Mas. Berarti dominasi. Jadi betina yang keluar tadi, yang umur 5 bulan tadi kan anak ini juga Mas. Wah, janggutnya luar biasa Mas ini ya. Ini pencetak dagu. Pencetak kepala. Kepala dagu. Mungkin ini juga salah satu anaknya. Ini jantan. 1 bulan. 1 bulan. Induknya yang itu Mas, yang itu. Terus yang betina tadi yang usia 5 bulan juga anaknya Tejo Arum. Berarti yang kepala hitam ini dominasi jantannya di Tejo Arum ini Mas ya? Tejo Arum. Kalau yang ini anak bara dari induk kepala merah. Anak bara dari induk kepala merah. Jadi warnanya masih ada selambur-selamburnya ya. Semburat warna jerabangnya teman-teman. Betina masih Mas? Betina. Wah, ini bahan breeding ini. Ini anak bara teman-teman yang lahir kepala hitam tapi ada semburatnya. Masih ada motif jerabangnya di punggung ini. Kepala, punggung, kemudian kaki. Pola warnanya menarik juga ini Mas ya. Seimbang nggak Mas ya? Untuk pola warnanya. Ini dari induk kepala merah Mas. Dari induk kepala merah. Kepala merah malah keluar masih ada semburatnya. Ada semburat warna jerabangnya. Terus di sini sampelnya lagi mungkin ini. Ini ya Allah. Ini juga jantan. Jantan ini. Jantan usia 1 bulan lebih sedikit Mas ini Mas. Usia 1 bulan. Ini jantannya ini Mas. Bara ini Mas. Anak bara ya? Iya. Babon nih? Babon ini Mas, anak Bimo. Kepala hitam. Apa? Petak. Oh, petak. Nah, kalau harganya berapa sih Mas untuk permintaannya? Ini kemarin buka harganya 6 juta Mas. Jantan ya? Jantan. Calon pejantan, anak bara teman-teman. Cuma kalau untuk teman-teman yang
mungkin berminat bisa dinego, mungkin seperti itu. Silahkan, mungkin bagi teman-teman yang berminat, ini banyak sekali hasil breeding di kandang Bima Sakti Farm di Mas Alvin. Karena induknya luar biasa jumlahnya. Berapa mas induknya Mas Kabeh? Mungkin induknya sekitar sekarang 25 ekor Mas. 25 ekor, berarti per bulannya metu cempleh lagi? Ya Alhamdulillah Mas. Jadi periode yang 1 bulan kemarin beranak 3 ekor. Terus yang 1 bulan 1,5 bulan sebelumnya juga 3 ekor Mas. Jadi terus semoga terus berputar. Berarti kontinu berarti ya? Setiap bulan kontinu ada kelahiran cempleh. Rata-rata per bulannya dengan rata-rata berapa ekor Mas? Di 25 induk tadi? 25 cempe, beranaknya cempe Mas mungkin atau induknya yang beranak. Di 25 induk ini per bulannya bisa menghasilkan berapa cempleh tiap bulannya? Rata-rata ini 4 sampai 5 ekor Mas. 4 sampai 5 ekor. Iya. Jadi yo terus koyok bayaran Mas yo. Lah harga minim lah, harga katakanlah kita mengambil alternatif di harga paling rendah aja. Iya. 2.500.000. Iya. Ini kalau per bulannya bisa keluarkan cempleh 5 Mas ya? Iya. 5 ekor sudah berapa? Wis 12.500. Ini sangat luar biasa untuk memotivasi ini wirausaha ternak teman-teman. Jadi untuk wirausaha ternak ini bagi teman-teman sahabat ngarit ini sangat kita inspirasikan Mas ya. Karena kita bisa membuka lapangan usaha, membuka lapangan wirausaha di tempat kita sendiri. Harus lebih bisa kreatif lah Mas intinya. Kalau di sekarang kan kalau mendengar keluh kesah teman-teman mungkin cari kerja susah gitu Mas. Mungkin untuk di bidang peternakan seperti ini bisa menjadi salah satu solusi, mungkin bisa juga bisa ikut serta dalam ketahanan pangan. Karena ada mengikuti program pemerintah Mas ya, swasembada daging Mas. Swasembada daging, susu ini kan termasuk ketahanan pangan. Terus ini Mas, untuk hasil breeding ini kan sudah hampir kurang lebih 8 tahun menekuni dunia peternakan kambing PE ini. Tentunya di 8 tahun ini waktunya sangat panjang ini ya. Dengan breeding mungkin dari puluhan, ratusan, bahkan ribuan hasil kan. Nah, pernah harga fantastis di angka berapa Mas untuk hasil breeding cempleh? Kalau hasil breeding cempleh peranakan di sini terus di rumah sendiri sampai dibawa kontes sendiri dapat juara Mas ya. Itu paling mahal 40 juta. 40 juta. Itu usia 8 bulan. Wih, hasil peranakan kebun sendiri. Ya. Terus yang mungkin di bawahnya lagi usia 3 bulan juga peranakan sendiri, dibawa kontes juara 1 laku 23 juta. Itu usia hampir 3 bulan. Hampir kurang lebih cempleh termasuk ya Mas ya. Jadi sangat fantastis teman-teman dan sangat menjanjikan dunia peternakan kambing PE ini. Sehingga bagi sahabat-sahabat ternak dimanapun berada, khususnya kaula muda ini, jangan gengsi, jangan ragu-ragu untuk berani melangkah. Nah, kayak berani melangkah di peternakan kambing. Kayak berani melangkah. Owner Jaidah Group. Jadi jackpot ini memang dari beberapa hasil breeding ini bisa muncul kapan saja Mas ya? Atau hasil breeding yang sangat fantastis ini? Ya mungkin ya pas nopo kan Mas pas nepai lek nyilang nih pas dari induk sama pejantan keluar mungkin alhamdulillah pas rezekinya api terus iso metu cempe kok spek kontes ya Mas mungkin diarani jackpot. Tinggal kembali ke kita karena Gusti Allah yang ngatur. Tinggal melanjutkan bagaimana selanjutnya untuk perawatannya Mas ya. Kemudian ini Mas, untuk tips ini mungkin bisa berbagi tips kepada teman-teman pemula khususnya untuk langkah-langkah awal, kemudian apa yang kita siapkan untuk peternak kambing PE ini? Satu, mungkin pelajari dulu ilmunya. Jadi beternak pakailah ilmu intinya ngoten Mas. Kadang untuk teman-teman pemula itu ambisinya yang didahulukan mungkin Mas ya. Wah, kono udah api-api di kontes juara paine larang. Mungkin yang apa diketahui itu cuma itu Mas, cuma prosesnya, hasilnya ya. Prosesnya kan nggak tahu. Mungkin pelajari dulu ilmunya. Terus jangan malu untuk main ke temen atau ke
farm-farm yang sudah Sobo kandang. nah betul, sama-sama sharing, sama-sama cari ilmu, mungkin kan bisa buat studi banding Mas, dan seiring berjalannya waktu bisa dievaluasi mana yang bisa diterapkan di kandang kita sendiri. Kan tidak mungkin di sana cara perawatan, cara pakannya seperti ini terus kita terapkan sama di kandang kita. Saya yakin 100% tidak mungkin Mas. Contohnya saja mungkin untuk teman-teman yang ada di daerah pegunungan, kalau mengikuti caranya yang ada di dataran biasa, ya Mas ya, kayak cari ampas tahu itu aja kan susah Mas. Kalau di sana suruh mengikuti cara perawatan yang kita ada di bawah mungkin kan kesusahan Mas, malah kerepotan. Kuwi jenenge kepiye yo, malah nyusahne awake dhewe, ndak penakne malah kan ngoten. Jadi ya niku, pertama ya memang kita harus butuh satu mentor. Memang mentor sangat penting. Kedua, tujuan kita beternak. Tujuannya kita ke arahnya kemana? Ke breeding seni atau mungkin milking atau fattening. Atau kombinasi juga bisa Mas ya? Bisa. Jadi untuk fattening, milking ataupun breeding kontes di kambing PE ini ada? Semua ada. Jadi bisa dikombinasikan berarti ya? Ada, iya. Jadi ya untuk teman-teman satu yaitu pelajari dulu ilmunya, kedua amati, nikmati prosesnya, ketiga evaluasi, keempat ya harus kita syukuri gitu Mas. Nah, paling penting itu disyukuri. Karena setiap langkah, setiap proses berarti harus kita evaluasi Mas ya. Ada evaluasi, nanti kalau kurangnya bagaimana ada solusinya ya, mungkin ya. Betul. Oke Mas, senang sekali di hari ini bisa memberikan informasi ini terutama, kemudian memberikan motivasi, semangat bagi teman-teman khususnya peternak kambing di seluruh Indonesia. Dan sukses selalu buat Bima Sakti Farm, tetap semangat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.